Bupati Dharmasraya beserta rombongan di tempat acara. Sofa saja tidak mungkin, sofa tidak. Satu hari tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang kami hormati Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya, Forkopimda Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Sekda, Asisten Staf Ahli, serta Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Bapak Ibu yang hadir pada sesi video conference yang kami muliakan. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, acara launching penyerahan bantuan langsung tunai dana desa dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara virtual hari ini, Selasa, 19 Mei 2020, dimulai. Mengawali acara, marilah kita dengarkan sambutan Bupati Dharmasraya kepada Bapak Sultan Rizal Tuanku Kerajaan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Abdul Halim Iskandar beserta jajaran, dan yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Barat, yang terhormat Saudara Bupati Wali Kota se-Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Saudara tenaga ahli program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, provinsi, kabupaten kota, pendamping desa dan pendamping lokal desa, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, yang terhormat Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Dharmasraya, yang terhormat Saudara Sekda dan para camat Kabupaten Dharmasraya, yang terhormat Ketua Aswana Dharmasraya, yang saya hormati para wali negari se-Kabupaten Dharmasraya, Bapak Ibu, keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 se-Kabupaten Dharmasraya, wartawan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pagi ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya bisa menghadiri launching bantuan langsung tunai atau BLT dana desa Kabupaten Dharmasraya. Insyaallah kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya salam bersama kita berdoa sampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak Menteri, Bapak Gubernur, hadirin Tafiqon yang saya hormati. Pertama, kami atas nama pemerintahan daerah mengucapkan atas ditunjuknya Kabupaten Dharmasraya sebagai tempat launching bantuan langsung tunai dana desa secara serentak kepada seluruh keluarga penerima manfaat di 52 nagari atau desa. Mudah-mudahan cara kita yang dilakukan secara virtual ini dapat berjalan dengan lancar. Seterusnya, selanjutnya kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah nagari
bersama relawan dari lawan COVID-19 yang tidak kenal waktu siang malam walaupun di tengah kondisi PSBB. Namun tuntutan pekerjaan harus dilakukan pendataan masyarakat kita yang terdampak COVID-19 kadang berbenturan di lapangan. Namun dengan niat baik ini pekerjaan ini dapat kita lalui dengan baik. Saya berterima kasih karena atas kerjasama kita. Semoga Bapak Ibu pemerintah Nagari dan relawan Nagari mendapat balasan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada perangkat daerah yang telah melakukan pembinaan. Juga saya ingin menyampaikan kepada Bapak Menteri dan jajaran bahwa asalnya kita di Damastraya ini ada 52 nagari atau desa, 460 sorong atau dusun. Nah, kami tahun 2018 terbaik nomor 1 pembinaan transparansi pengelolaan dana desa tingkat provinsi Sumatera Barat. Dan juga yang kedua terbaik 1 transparansi pengelolaan dana desa tahun 2018 khususnya Nagari Ketorana tingkat Sumatera Barat. Tingkat 2 dalam pengelolaan dana desa tahun 2019 oleh KPPN tingkat Sumatera Barat. Yang keempat, kami kabupaten tercepat tingkat Sumbar dalam pencairan dana desa tahap 1 dan nomor 3 untuk wilayah Sumatera serta nomor 10 tingkat nasional pada tahun 2020. Dan kemudian satu-satunya kabupaten yang melaksanakan pelatihan seluruh aparatur nagari mulai dari Wali Nagari, Bamus, perangkat nagari, LPM tahun 2018 bekerjasama dengan Balai Pemerintahan Desa. Dan kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga menyampaikan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai COVID-19 bisa menimbulkan dampak secara ekonomi terhadap masyarakat. Yaitu BLT Dana Desa hadir untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak secara ekonomi akibat COVID-19 yang tidak terpilih dengan program bantuan pemerintah lainnya seperti program Keluarga Harapan, bantuan pangan tunai, kartu prakerja, BLT Kemensos, BLT Provinsi dan BLT Kabupaten. Nah, alhamdulillah BLT Dana Desa diberikan kepada penerima sebesar 600.000 per bulan selama 3 bulan. Turun yang dimulai sejak bulan Mei 2020. Sehingga total BLT Dana Desa yang akan diberikan selama 3 bulan sejumlah 1,8 juta per kakak. Pemerintah Nagari memberikan BLT Dana Desa kepada penerima secara tunai transfer perbankan. Namun jika benar-benar tidak memungkinkan dapat dilakukan secara tunai door-to-door yang wajib mempertimbangkan physical distancing serta protokol kesehatan COVID-19 bekerjasama dengan mitra pemerintah Nagari, Babinsa dan Babinsa masuk untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Hadirin undangan yang berbahagia, Bapak Menteri yang saya hormati, perlu kami laporkan dari 65.832 KK se-Kabupaten Damastraya, 45.703 KK atau 69,42% menerima bantuan dari pemerintah dengan rincian sebagai berikut. PKH 3.727 KK, sembako non PKH 1.562, PKH non sembako 550 KK, bantuan sosial tunai 10.803 KK, BLT Provinsi 4.237 KK, BLT Kabupaten 15.141 KK, BLT Dana Desa 8.419 KK dengan total dana 15,1 miliar rupiah. Bantuan tersebut diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat di situasi sulit ini. Semari kita berdoa semoga Allah memudahkan kita dalam memutus mata rantai wabah pandemi ini. Dan ada beberapa hal yang kami tekankan dalam BLT Dana Desa ini, diarahkan kepada masyarakat yang menjadi penerima. Kita bersyukur apa yang menjadi hak kita dan untuk dimanfaatkan secara bijak. Kemudian seluruh kelembagaan dan tokoh masyarakat dapat Nagari sama-sama kita jaga harmonisasi dengan masyarakat. Ketika pemerintah Nagari selesai
selesaikan administrasi keuangan dengan baik supaya jangan menimbulkan permasalahan di tengah hari. Yang keempat, pada OPD teknis terutama DPRD agar melakukan pendampingan terhadap pemerintahan nagari. Yang kelima, kepada saudara camat melakukan pembinaan kepada nagari sesuai kewenangan yang telah dilimpahkan. Mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan Pak Menteri Pak Gubernur, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, launching bantuan langsung tunai dana desa Kabupaten Damastraya secara resmi kami serahkan. Selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Menteri dan Bapak Gubernur dalam rangka penanganan dampak COVID-19 di Sumatera Barat khususnya Kabupaten Damastraya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan, acara selanjutnya sambutan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Dr. Andes Haji Nasr Abid. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua yang kita hormati Bapak Menteri Komendes atau dalam Bapak Sekjen, beserta seluruh jajaran yang kami hormati Pak Bupati Damastraya, Sekda dan seluruh komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Damastraya dan juga seluruh OPD terkait. Rekan saya di sini, saya hadir bersama Kepala Dinas dari Provinsi Sumatera Barat dan juga Kepala Biro Ekonomi terjajaran. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita bisa launching bantuan tunai dana desa untuk penanganan COVID-19. Pak Sekjen yang kami hormati, bahwa kita di Sumatera Barat ini memang total penduduk kami 1,69 juta keluarga. Setelah kita totalkan semua, baik data dari baik bantuan Kemensos, bantuan dari Sumako, Kemendes, dana desa dari provinsi, di luar prakerja, itu kita sudah membantu lebih kurang 1,1 juta. 1 juta lebih, sekitar 62%. Data terakhir kita malah 66% data bantuan semua. Nah, semua tidak ada permasalahan-permasalahan itu kita semua menyadari bahwa ini memang akibat data. Itu kenapa nih ada desa yang lambat. Sampai hari ini masih ada juga belum yang menyerahkan. Kenapa saya masih menunggu? Takut nanti double. Jadi yang ditunggu tambah adalah data dari Kemensos. Kalau PKH sudah ada orangnya, sembako sudah ada orangnya. Tapi ada bantuan dari Kemensos, Sumatera Barat itu akan pembagian rencananya itu sebesar 204.263 kan. Ini yang ditunggu. Proses data ini sudah berarti dana desa, dan di samping dana desa ada dana provinsi yang sudah dimunculkan lebih dulu. Kami sudah 3 minggu yang lalu mulai menunjukkan besarnya 1,8 juta, tapi tahap pertama diserahkan 1,2 juta 2 bulan April dan Mei, nanti bulan Juni yang ketiga. Pak Sekjen yang kami hormati, bahwa sekarang di Sumatera Barat ini ada 928 daerah. Total dari bantuan Kementerian Desa atau dana desa, dana negara atau dana desa ini sebesar uangnya 292,8 miliar atau bisa membantu sebanyak 162.674 desa. Kalau kita lihat sekarang di Damastraya ada 52 nagari. Alhamdulillah Pak Bupati, terima kasih hari ini sudah disalurkan semua. Dan sekarang Sumatera Barat ini sudah menyalurkan sebanyak 617 nagari sudah disalurkan, berarti 66,4%. Sisanya ini harapan kita bisa disalurkan sebelum Lebaran sementara depan sesuai dengan surat Bapak Menteri kepada kami tanggal 15 yang lalu, 15 Mei, dan juga surat gubernur sudah diteruskan juga Pak Kabupaten Kota, dan memang ada juga Pak Wali Kota yang punya desa tanggal 18. Nah, sehingga ini nanti kita memang berburu dengan waktu, mudah-mudahan ini semua bisa selesai. Pak Menteri yang kami hormati,
Pak Sekjen, kami tentu mengharapkan ke depan tentang bantuan ini kita punya satu data sehingga tidak menyulitkan kita dan kita tidak saling menyalahkan. Kami juga merupakan perpanjangan tangan dari pusat di sini. Kalau informasi seperti dana desa diteruskan kepada kami seperti ini, kita lebih bagus. Artinya ada yang kami teruskan. Mohon maaf Pak Sekjen, kami tidak dapat surat dari Kementerian Sosial. Sehingga dari balik atau pos social distancing, physical distancing tidak bisa kita jaga. Inilah yang dari media sosial. Jadi kami terima kasih kepada Pak Menteri Desa, Pak Sekjen dalam hal ini, serta rekan bahwa kami diberikan informasi bahwa tugasnya tugas kita semua dalam rangka penanganan COVID-19 ini, bahwa kita tidak melihat kewenangan lagi. Apakah itu kewenangan pada kota atau kewenangan provinsi, tetapi kewenangan kita semua dalam rangka mengatasi krisis pandemi COVID-19 ini. Bapak Sekjen yang kami hormati, tentu harapan kami ke depan koordinasi, komunikasi yang sudah kita lakukan selama ini tentu bisa kita lanjutkan dalam rangka kita melakukan pendataan desa atau nagari di Sumatera Barat ini. Khusus kepada Demasraya, kami mengharap Pak Bupati beberapa hari lagi kita akan melakukan lebaran tanggal 24 namanya. Mungkin surat tentang bisa atau tidak sholat id hari ini juga akan turun. Kemarin mungkin Pak Bupati mengikuti rapat Pak Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi dengan Menteri Kumham dan beberapa menteri terkait bahwa sholat id masih tetap diminta untuk tetap di rumah saja. Jika seandainya itu sangat terpaksa dan ada jaminan tidak ada masalah atau memang komunitas yang sama tidak akan menyebarkan virus, nanti tolong lapor juga ke pihak kepolisian. Dalam hal ini tentu Pak Menteri Desa yang kami hormati, sekali lagi kami atas nama Provinsi Sumatera Barat, salam dari Pak Gubernur, karena beliau pagi hari ini ada kegiatan yang tidak meninggalkan. Kami akan mengikuti acara ini dengan seluruh wali negara yang ada di nama saya. Semoga hal ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Tentu harapan kita pembagian daripada dana desa, dana provinsi, BLT provinsi sudah dibagikan. Dengan dana desa ini tidak ada lagi ribut-ribut. Barangkali jika seandainya ada keributan, tentu kita sudah sulit mengatasinya. Karena awalnya, maksudnya kenapa ada yang terlambat dari provinsi dan dari kabupaten kota, mereka menunggu bantuan dari Kementerian Sosial. Jika seandainya ada duplikasi atau bermasalah, itu akan ditutup dengan dana desa. Tapi karena sekarang sudah Pak Menteri juga, kita tentu harus melaksanakan ini. Bisa saja nanti akan terjadi masalah dan saat penyerahannya dari Kementerian Sosial. Tapi bagaimana? Intinya adalah tugas kita semua selaku kepala daerah di kabupaten kota dan provinsi kita bersama-sama bagaimana mengamankan kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan oleh Kementerian Sosial, Kementerian Desa dalam hal ini, tentu kita akan amankan. Kami laporkan juga Pak Sekjen bahwa khusus untuk dana prakerja dari Kementerian Tenaga ini belum bisa proses karena ini melalui aplikasi, dan kami juga sudah minta karena ada orang-orang yang diputus PHK masuk sekarang ke desa-desa, mereka kembali ke negara masing-masing, ada juga yang tidak bisa menggunakan aplikasi. Kami sudah minta dengan perguruan tinggi di Sumatera Barat, karena mahasiswa mereka sekarang sedang berada di nagari dan desa. Kita sudah buat surat dan pimpinan perguruan tinggi menginstruksikan kepada seluruh mahasiswa sekarang yang berada di desa untuk melakukan pendataan ini, membantu memasukkan ke dalam aplikasi, sehingga nanti daftar Sumatera Barat ada sekitar 74.000 dari prakerja ini bisa kita masuk ke dalam aplikasi, dan sampai terakhir kita baru data yang kami dapat informasi sekitar 10.000, itu pun orangnya belum diketahui. Nah, mudah-mudahan ke depan ini bisa segera diketahui. Tapi sekarang Provinsi Sumatera Barat berarti ada 6 bantuan yang bisa kita laksanakan. Yang pertama PKH, yang kedua bantuan sembako, yang ketiga bantuan Kemensos, yang keempat bantuan dari Kemendes,
yang kelima bantuan negari, yang ketujuh ada beberapa kabupaten kota, yang keenam ada beberapa kabupaten kota yang sudah antisipasi mereka untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dengan dana desa mereka masing-masing dan APBD menurut kami yang sudah dilakukan refocusing setelah banyak 2 kali ini mereka menuntut. Kita kasihan kepada negari, pemerintah kabupaten, tenaga keributan ada di sana. Mudah-mudahan kabupaten kita dalam kondisi puasa COVID ini tetap dalam kesabaran dan semua kita bisa mengatasi permasalahan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Menteri, Pak Sekjen dalam hal ini. Terima kasih sekali lagi bantuan Bapak. Semoga kerjaan kita di dalam menangani bantuan COVID-19 ini khusus dari Kementerian Desa dapat berjalan dengan baik. Salam kami semua kepada Pak Menteri. Semoga kita diberikan kesehatan. Dan insya Allah harapan kami kita berharap sampai tanggal 24 atau 26 itu harapan Sumatera Barat sudah ada penurunan dari kurva. Begitu kami PSBB tahap 2 benar-benar ketat. Mohon maaf juga kepada perantau kami tidak bisa pulang saat ini masuk ke Sumatera Barat karena kita ingin selesai mengatasi COVID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan kedatangan Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Anwar Sanusi, PhD. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, yang saya muliakan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Bapak Nasrul Habib beserta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kalau saya sering menyebut Pak Ucok ya, kita karena mungkin itu menunjukkan bahwa kita sangat dekat sekali menjadi mitra kerja selama ini. Yang saya hormati, yang saya muliakan Pak Bupati Darmasraya, Bapak Sultan Rizka, Bapak Sultan Rizka. Yang saya hormati para bupati yang hadir dalam kesempatan launching bantuan langsung tunai dana desa, ada dari Pasaman, kemudian dari Pasaman Barat, ada dari Agam, ada juga dari Solo Selatan, dan mohon izin kalau mungkin belum terdata di kami yang hadir dalam kesempatan kali ini. Kemudian yang juga saya hormati, ini mohon maaf, Pak Bupati Kabupaten 50 kota juga hadir. Kemudian para kepala dinas BMD di seluruh provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang juga saya hormati Wali Nagari, kemudian Pak Camat, serta mohon izin seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun demikian tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di 10 hari, di malam-malam terakhir, 10 hari malam-malam terakhir bulan Ramadan. Tentunya kita ini adalah momentum yang sangat baik untuk kita mengintenskan hubungan kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketuk pintu langit. Semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu dari bumi Nusantara yang kita cintai. Saya memohon maaf kepada Pak Wakil Gubernur dan juga kepada Pak Bupati Darmasraya selaku Sohibul Bait dalam launching kali ini. Awalnya Pak Menteri sudah betul-betul ingin menyapa Bapak Ibu sekalian
Pak Gubernur atau yang mewakili, kemudian Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Kepala Dinas, Pak Camat, Wali Nagari. Namun demikian, karena tiba-tiba tadi malam beliau harus teragendakan ratas, dan ratasnya ini adalah sesuatu yang kita lakukan hari ini, yakni terkait monitoring bantuan langsung tunai dari dana desa dan juga bansos yang dikoordinir oleh Kementerian Sosial. Selanjutnya saya juga memberikan apresiasi. Tadi laporan dari Pak Wagub, insya Allah 617 nagari dari 928 akan cair dalam waktu hari ini atau mungkin paling lambat besok. Jadi 66,44% data ini desa-desa akan menerima dana desa yang kemudian nanti akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dari program BLT dana desa. Kami memberikan apresiasi kepada Bapak-Ibu sekalian, terutama adalah kerja keras yang tidak mengenal lelah, mengenal waktu dari seluruh jajaran provinsi, kabupaten, kecamatan, nagari untuk bersama-sama memastikan bahwa BLT dana desa ini bisa tersalurkan dengan secara cepat dan tepat. Tak lupa kami Pak Wagub, terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin banyak sekali di waktu-waktu ini kami mengeluarkan yang namanya aturan, yakni mulai dari surat edaran. Kami menghitung surat edaran itu ada 3. Kemudian kita ikuti ukuran, yakni adalah kita tambahkan revisi permen terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Jadi Permen nomor 6 tahun 2020 sebagai pengganti Permen nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Itu pun kita tambahin lagi dengan Inmen, yakni adalah instruksi menteri yang memang kita ingin menjadi bagian tidak terpisahkan adanya komitmen kami agar yang namanya BLT ini dari dana desa segera bisa tersalurkan tadi dengan cepat dan tentunya tepat. Saya memang kalau melihat di lapangan Bapak Ibu sekalian, karena prinsip kami adalah prinsip yang dari bawah, bottom up, maka kami melihat bagaimana tingkat istilahnya kerja keras para relawan desa yang dikoordinir oleh wali nagari atau kepala desa untuk melakukan pendataan, kemudian melakukan musyawarah desa khusus, kemudian mengajukan kepada bupati untuk dilakukan pengesahan, kemudian dicairkan, dan setelah dicairkan disalurkan. Suatu proses kerja yang cukup panjang dan membutuhkan yang namanya stamina dan tentunya keikhlasan yang tinggi karena bekerja di tengah situasi pandemi COVID-19 dan bertepatan juga di tengah-tengah bulan suci Ramadan, kita semuanya pada saat ini menjalankan ibadah puasa. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kerja keras dan keikhlasan kita semua ini menjadi bagian penting dari doa dan keinginan kita agar pandemik ini bisa segera berlalu. Kehidupan normal bisa segera kita segera nikmati sehingga kita bisa kembali melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana biasanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Wakil Gubernur, Pak Bupati, Pak Sekda, Kepala Dinas serta hadirin yang saya hormati.
Saya tentunya tadi terima kasih kepada Pak Bupati dan Mas Raya atas prestasi, achievement yang luar biasa, yang mulai dari tadi pencairan dana desa tercepat, transparansi terbaik. Saat ini adalah kita menginisiasi, yakni adalah pencairan secara berjamaah di wilayah Sumatera Barat. Mudah-mudahan kami dalam hal ini tentunya mencatat seluruh prestasi-prestasi ini dan akan kita sampaikan kepada daerah-daerah yang lain untuk bisa kita segera mensegerakan pekerjaan yang memang harusnya sudah ditunggu oleh orang-orang yang berhak menerima. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pandemi COVID-19 adalah sebuah peristiwa yang betul-betul merubah seluruh pola tatanan kebijakan kita. Termasuk dalam hal ini adalah terkait dengan penggunaan dana desa. Kalau sebelumnya dana desa kita arahkan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, maka dalam hal ini dana desa kita lakukan refocusing untuk kegiatan. Mulai kita berbicara tentang PKTD, padat karya tunai desa. Kemudian kita lanjutkan untuk desa tanggap COVID atau nagari tanggap COVID. Dan yang terakhir adalah dengan bantuan langsung tunai. Ini adalah merupakan sebuah katakanlah jawaban yang mudah-mudahan tepat untuk merespons situasi seperti ini. Maaf, pandemi COVID masih tetap berjalan. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian ini segera bisa mengurangi beban-beban masyarakat yang cukup berat karena adanya pandemi ini. Kita berharap masyarakat-masyarakat yang terkena dampak, yang awalnya miskin, bahkan yang menjadi miskin, segera menerima hak-haknya. Sekali lagi kami ucapkan selamat, mudah-mudahan segala kebaikan kita tercatat sebagai amal jariah kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MD Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Dr. Dr. Safridal MM kami persilakan. Pak Ucok, Pak Kadis PMD Provinsi Sumatera Barat mohon memberikan satu sesi saja untuk sesi diskusi. Kita utamakan Bapak Bupati dan Wali Kota Sumatera Barat dulu, Pak. Mohon Pak Ucok bisa pimpin dulu untuk acara sesi diskusi yang satu sesi saja, Pak. Makasih. balik. Baik sekolah guru penahan. Padang. Itu dia kan enggak? Mau apa? Mau apa ngobrol? Belum banget. Langsung dari tadi ke sini. Mau.
Iya, Yang dari provinsi masalah. Ya. Enggak ya? Terima kasih Pak Sekjen yang menghormati Pak Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bapak Bupati Wali Kota atau yang mewakili Pak Wagub, Pak Sekda, Kepala Dinas PNUD Barat dan tenaga ahli kabupaten, Pak Camat, Pak Wali Nagari dan Kepala Desa. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan arahan dari Pak Sekjen, kemudian sambutan dari Bapak Wakil Gubernur, kemudian juga launching dari Kabupaten Damastraya untuk 52 nagari. Kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Sumatera Barat mengucapkan terima kasih yang disampaikan Pak Bupati Rizka. Mudah-mudahan juga diikuti oleh kabupaten kota lainnya di Sumatera Barat. Untuk tahap pertama, kami mohonkan kepada Bupati maupun Kota, kami lihat hadir tadi untuk dapat menjelaskan bagaimana penyaluran bisa di Kabupaten maupun Kota. Pada Pak Bupati Kabupaten maupun Kota kami persilakan. Ada di sini, karena kebetulan pada hari ini Pak ada 4 lokasi pencairan dana desa, yaitu di Lebak Gunung, Sitanang, Tanjung Haro dan Andiang. Beliau sekarang sedang menuju Tanjung Haro karena dari telepon oleh negari Pak. Jadi itu menugaskan saya untuk menghadiri ini bersama-sama pihak 3MD dan mungkin dengan tidak mengurangi rasa hormat, mungkin perlu saya sampaikan kepada Pak Kadis PMD Provinsi. Alhamdulillah di Kabupaten maupun Kota setelah Pak Ujo kemarin melaunching pada tanggal 8 Mei 2020 kemarin, progres kita alhamdulillah sampai hari ini sudah 11 nagari yang sudah disalurkan Pak untuk 1.232 KK dengan total 739.200.000. Kemudian direncanakan sampai tanggal 20 itu ada beberapa nagari lagi Pak sampai hari Rabu yang akan disalurkan sebanyak 4.154 KK dengan total 2.492.400. Sementara untuk musnah telah selesai di 63 nagari Pak dengan target kita 9.080 KK Pak yang akan kita salurkan. Mudah-mudahan sebelum Idul Fitri mungkin kalau dana tersedia di KPKN ya, tergantung dengan pencairan tahap 2 dari KPKN menjelang hari Rabu Pak, mudah-mudahan bisa kita realisasikan itu. Tapi kalau memang tidak terkejar Pak, yang 63 nagari ini mungkin yang terpaksa kita cairkan di setelah Lebaran Pak. Mungkin minggu pertama setelah Lebaran harus kita cairkan karena persoalan pencairan itu kan tersangkut juga nanti di KPKN dan ketersediaan dana di bank. Alhamdulillah juga kita didukung oleh Bank Nagari. Pola yang kita lakukan Pak, Bank Nagari bersedia menyampaikan langsung ke Nagari Pak, sehingga kita masyarakat kita tidak lagi antri di Bank Nagari, tapi Bank Nagari mengantarkan langsung dana yang dicairkan Nagari itu dan langsung dibagikan di Nagari Pak. Jadi tidak melalui rekening, karena kalau melalui rekening lagi prosesnya mereka antri di bank. Jadi Bank Nagari membuka konternya langsung di Nagari dan mereka langsung membayarkan di Nagari. Mungkin itu sekedar progres Pak dari Kabupaten maupun Kota. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita harapkan nanti ke depan mudah-mudahan segera kita selesaikan, karena kita targetkan di Kabupaten maupun Kota ini untuk dana desa di tahun 2020 ini untuk BLT sebesar 23.635.185.850 rupiah untuk 13.131 KK di 79 nagari. Mungkin itu Pak, sekali lagi dan kami menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati karena beliau mendadak harus segera ke lapangan karena sudah ditunggu oleh masyarakat dari tadi di lapangan Pak, di Pak Nagari. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Kadis PMD Kabupaten Maupun Kota Pak Pram. Kami silakan Bapak Bupati Agam untuk dapat menyampaikan tentang penyaluran dana desa di Kabupaten Agam. Kami silakan Pak Bupati. Terima kasih Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir, Pak Sekjen juga Pak Wakil Gubernur. Saya langsung saja. Alhamdulillah Agam hari ini
akan menyalurkan untuk 18 negari dari 82 negari. Insya Allah besok itu akan tuntas menjadi 70 negari. Jadi tidak ada persoalan, tidak ada masalah yang krusial di Agam, karena memang kita melakukan pendataan relatif sangat ketat, dan memang kalau ini cair, ini agak membantu menenangkan masyarakat kita, karena kemarin sudah kita cairkan juga 10% dari total kakak di Agam melalui BLT PC, kemudian juga dari Kemensos, dengan maksudnya nanti bantuan dari dana desa ini maka akan tercover sekitar total semua 30% lebih, ditambah lagi PKH, ditambah lagi yang lain. Ini artinya bisa menutup banyak pertanyaan dengan masyarakat. Beberapa hal mungkin dokumen sudah kami lengkapi, dan mudah-mudahan sidang kedua bisa lebih baik lagi, bisa lebih cepat lagi, dan tentunya lebih kita juga sekaligus pendaftaran awal ini semua yang ada yang mendapat bantuan di Agam sekarang terberi stiker. Ini sekaligus untuk mengontrol, sekaligus untuk cross check kalau ada yang double, kalau ada yang mungkin berpikir tidak baik. Kemudian kedua bisa lebih bagus, dan ini adalah salah satu bagian dari kontribusi kami untuk mensukseskan penyaluran dana BLT dari desa ini. Terima kasih Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati Agam. Mudah-mudahan sementara tempat tas di kabupaten yang kita cintai ini, dan kita lanjutkan kepada Kota Pariaman. Silakan. Yang kedua, Bapak Menteri, Bapak Wakil Gubernur, dan Bapak Kadis DPRD Provinsi. Dalam kesempatan ini kami laporkan kepada Pak Menteri bahwa Kota Pariaman itu terlaku dari awal-awal telah meluncur tanggal 4 Mei. Tadi yang pertama Sumatera Barat, launchingnya 2 desa. Kita menyerahkan langsung dengan diberikan oleh Pak Wali Kota kita, karena Wali Kota semuanya dipadukan seluruh unsur, ini mama unsur warga masyarakat, BPD, nagari, dan seluruh lembaga untuk menyatukan data-data ini di kota. Dan data itu yang dari desa di bawah di kota ini proses lagi akan verifikasi. Alhamdulillah tanggal 4 Mei itu telah dilakukan launching 2 desa penuh, 2 desa, dan dihadiri oleh Bapak Kadis dari Provinsi. Desa ini jumlahnya 54 desa, 55 desa, dan semuanya telah tuntas semua Bapak, tuntas semua, dan kami penyalurannya melalui BUMDes, melalui ATM, karena takut nanti karena kondisi sekarang kalau seluruhnya pergi ke bank tunai itu akan berdampak terhadap COVID kita. Sekarang kita mengfungsikan BUMDes yang telah bekerjasama dengan TNI, dengan bank-bank yang ada di Kota Pariaman. Alhamdulillah dilaksanakan. Dan selanjutnya kami sampai saat ini berkat dorongan dari Pak Wali Kota kami, tahap kedua bulan Mei dan bulan Juni sedang diproses Pak. Sekarang dilakukan proses pembinaan buku dari kas desa ke Pak BNI. Dan alhamdulillah sedang proses. Mungkin sebelum lebaran ini yang Mei dan Juni telah masuk ke rekening masing-masing daripada hari ini Pak penerima itu. Dan sampai sekarang tidak ada permasalahan. Dan juga atas surat anjuran Pak Wali Kota kepada masing-masing masyarakat warga yang mendapat BLT desa ini dipasangkan stiker-stiker di rumahnya, sehingga itu sebagai kontrol untuk jangan sampai adanya duplikasi rekor yang menerima dana desa, dana kota, dana provinsi.
Dan itu laporan Pak Sekretaris, dan kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Gubernur, dan Pak Rizka disupport dan mendorong hal ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis PMD Kota Pariaman atas pencarian 52 desa kami dari Pemda Sumatera Barat. Terima kasih. Kami silakan Kabupaten Pariaman. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Wakil Gubernur, Pak Swabin, kemudian kita Pak Ucok, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat, kemudian juga Bupati, Wali Kota, Pak Wakil Kota mewakili Sumatera Barat. Pertama, kenapa ya? Pertama kita di Padang Pariaman berbicara persoalan dana BLT dari dana anggaran desa. Kita salah satu kabupaten yang pertama dan yang kedua setelah Kota Pariaman, launchingnya langsung Bojok. Pada Senin tanggal 6 Mei tahun 2020, Ojo langsung yang hadir waktu launching. Kemudian dari dana desa se-Kabupaten Padang Pariaman, dari apa yang telah kita lakukan ada lebih kurang 16.115 KK yang akan kita bagikan se-Kabupaten Padang Pariaman, yang terdiri dari 103 nagari. Kemudian baru selesai bagian itu tempat kita launching nagarinya, yaitu Kokambar. Nagari Kokambar, tahap pertama pencairan 64 juta itu sudah kita selesaikan. Kemudian ada beberapa hal kendala yang kita hadapi. Yang pertama, dana desa atau dana ADD kita, nagari yang baru mencairkan itu tahap pertama 46 nagari baru. Kemudian yang kedua, Pemda harus melampirkan daftar BLT atau calon penerima BLT di masing-masing nagari. Sehingga formatnya juga harus kita tambah, lampirannya juga harus kita tambah. Kemudian kendala dari itu semua, kenapa negara lain belum ada dana calon penerima BLT-nya? Yang pertama karena masih isinya oleh negara, masih gampangnya oleh negara karena tumpang tindihnya kata BLT dari Kemensos, PST, BLT dan KH itu ada kuota tumpang tindih. Oleh sebab itu negari sampai saat ini masih belum ada yang berani untuk membagikan dana BLT-nya yang diambil dari ADD. Kemudian yang kedua, Ucok, kita di Padang Pariaman yang 46 itu negari Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, 46 negari yang sudah mencairkan itu rata-rata sudah dilaksanakan kegiatan padat karya tunai desanya. Sehingga tentu kita dari 103 negara ini 46 negara otomatis menunggu pencairan tahap 2 untuk pemberian dana BLT dari anggaran dana desa. Kemudian Pak Gubernur yang saya hormati, Pak Gubernur, Pak Ucok, kita ada beberapa persoalan di Padang Pariaman. Persoalan pertama itu, sebagaimana saya sebutkan tadi, masih adanya tumpang tindih data yang keluar, data
Kemensos yang mungkin data-data lama yang dikeluarkan, sehingga masih ada juga wali negara yang namanya masuk. Ada juga perangkat negara yang masuk yang tidak bolehkan. Mohon ringkas saja Pak, karena memang banyak masih bahwa bupati wali kota yang menunggu. Ringkas saja. Ya, kita baru selesai mencairkan dana desa itu di Nagari Pukambar yang tempat Ucok hadir launching. Itu 107 kakak di Nagari Pukambar. Kemudian 9 nagari lagi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati ke Launching itu dalam proses pencairan tahap satunya di 9 nagari lagi. Kemudian di negara-negara yang lain itu masih dalam verifikasi data-data akibat banyaknya data ganda yang keluar dari berbagai sumber bantuan termasuk dari dana fisik. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wabu. Terima kasih. Dari 103 negara baru satu, kami minta ini disegerakan karena bukan di masyarakat sudah menunggu bahwa jadi masalah data ganda yang jelas kita lakukan dulu pendataan, musdesnya juga dilakukan, kemudian terus disampaikan kepada bupati dan dikeluarkan surat bupatinya. Dan ada Bupati Pasaman Barat, silakan Pak Bupati. Bapak Wakil Gubernur, Bapak Kepala Dinas BPMN Provinsi yang tidak asing lagi, Pak Ucok, terima kasih kemarin yang sudah langsung mendampingi Pasaman Barat juga dalam launching pemberian BLT. Tentunya juga ucapan terima kasih yang sama-sama dihormati Bapak Menteri, Sekjen, Bupati Sumatera Barat. Untuk Pasaman Barat alhamdulillah sudah 10 nagari dan lancar kemarin langsung dengan Pak Ucok. Namun demikian tentunya mari kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa, tapi ke depan kita perbaiki data ini sehingga penerimaan bantuan yang saat seperti sekarang ini tidak terjadi kekeliruan lagi, tidak terjadi kesalahan lagi di dalam pemberian bantuan-bantuan ketika data sudah kita perbaiki. Untuk itu ucapan terima kasih tentunya kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur yang selama ini selalu memberikan arahan kepada kita semuanya, Bupati Wali Kota Sumatera Barat, dan tentunya dari kementerian. Dan tentu sekali lagi mari kita berusaha dan berdoa agar kiranya virus corona ini di negara kita secepatnya bisa berlalu, dan insya Allah tentunya PSBB di Sumatera Barat yang berakhir nanti tanggal 29 ini akan membawa dampak positif untuk positif yang dimaksud di sini kehidupan yang normal kembali. Bapak Menteri, Bapak Sekjen, Pak Wakil Gubernur itu dari Pasaman Barat, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati Pasaman Barat. Kita lanjutkan Bupati Pesisir Selatan. Itu Pak Wakil Gubernur ya, hormati Pak Ucok, Pak Sekjen di Jakarta. Selamat pagi Pak Sekjen. Kami mohon maaf pada Pak Wagub dan Pak Ucok. Pak Bupati tidak bisa hadir, kami minta untuk mewakili beliau. Pak Wali Kota, Bupati Sumatera Barat yang dihormati, dapat kami sampaikan bahwasanya di pesisir selatan sampai hari ini sudah 16 nagari yang kita cairkan Pak Ucok, 16 nagari, dan insya Allah
sampai Lebaran nanti kita harapkan 141 negara sudah bisa kita cairkan. Karena memang sampai hari ini sudah terlaksana musyawarah nagari khusus sebanyak 193 negara. Jadi begitu tidak ada masalah. Cuma ada beberapa masalah Pak Ojo yang berkenaan dengan data. Data kita memang ada beberapa yang overlap, terutama dengan munculnya data dari Kemensos dari pusat. Karena itu berasal dari DSTK. Oleh karena itu kami mengharapkan barangkali data-data dari Kemensos kalau bisa semuanya mau dibantu di provinsi semuanya bisa disalurkan secepatnya supaya kita bisa mengklirkan kembali mana yang masyarakat yang belum sebetulnya dapat. Nah ini yang membuat persoalan sebetulnya di bawah Pak Ojo. Kemudian yang kedua, apa soalnya barangkali paradigma masyarakat yang menyatakan semua seolah-olah dapat. Nah ini juga terjadi di bawah. Hingga barangkali kita perlu meluruskan juga kepada masyarakat. Ternyata tidak semua harus dapat. Yang terkena dampak yang utama adalah mereka-mereka yang memang secara sosial kehidupannya lebih susah. Nah ini kan relatif Pojok. Jadi ini yang terjadi di bawah Pojok kalau ada data-data yang masyarakat yang agak ribut sedikit itu karena pendataan dari lembaga instansi yang memang beberapa instansi, kemudian juga paradigma masyarakat yang dipengaruhi oleh informasi yang mereka juga sudah dari atas. Nah kemudian Pojok dapat kami laporkan, insya Allah sampai Lebaran 141 negara itu bisa kita salurkan ke Pojok. Itu saja sementara Pojok yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda Potensi Catatan. Kami lanjutkan ke Pak Dinas pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sumatera Barat, Pak Ujo. Alhamdulillah Kabupaten Pasaman pada hari ini kita akan dilaporkan bahwa nagari kami di Pasaman 37 nagari. Yang sudah selesai kemarin hari Senin 8 nagari. Dan hari ini mudah-mudahan sampai sore pasti sudah kita kontrol 8 nagari juga selesai. Sehingga 16 nagari sudah selesai sampai hari ini. Kemudian besok tanggal 20 bulan 5 20 sudah kita targetkan bahwa akan selesai 7 nagari lagi. Tanggal Rabu besok tanggal 20. Kemudian selanjutnya untuk mulai Rabu dan Kamis sudah kami targetkan bahwa 14 nagari lagi sudah selesai. Sehingga hari Kamis mudah-mudahan tanggal 21 bulan 5 20 sudah selesai semua nagari Kabupaten Pasaman. Alhamdulillah ini semua bisa selesai dengan cepat sesuai dengan kerjasama yang baik antara kami dengan Bank Nagari Kabupaten Pasaman. Bank Nagari sudah menyatakan bahwa semua penyaluran daripada dana desa atau dana nagari ini, BLT Nagari, tanggung jawab Bank Nagari untuk menyampaikan sampai kepada masyarakat masing-masing. Sehingga walaupun tidak melalui rekening, tetapi pegawai-pegawai dari Bank Nagari semuanya sudah tersebar di seluruh nagari di Kabupaten Pasaman. Itu yang perlu kami laporkan dan terima kasih atas bimbingan dan petunjuk dari Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak An. Kami silakan kepada Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya adalah 66.000 kakak. Kemudian kami coba begitu dari alokasi mahasiswa yang bersumber dari sosial resource, kemudian dari pusat, kemudian dari provinsi, dari kemudian ada dari RPD Indonesia. Ini jumlahnya mencapai 49.550 kakak. Sementara RPD tingkat revisi. Sehingga kalau dilihat persentasenya, ini dari jumlah kakak yang ada, ini 75% sebelum sudah dapat diberikan. Kemudian secara khusus, yang mana dari medsos ini sudah berjalan, akhirnya dari melalui bank, BRI, kemudian dari pos. Kemudian juga dari provinsi, tidak melalui pos. Oleh sudah jalan, kemudian khusus yang dari dana desa, kami laporkan bahwa jumlah dana desa yang kami salurkan adalah 9.122 kakak. Di anggarannya berkisar 17 miliar lebih. Kemudian untuk realisasi, kami sudah rutin sebenarnya akan teman-teman keluarga karena ada dua negari di sini merupakan binaan dari PPN. Ini sudah kita uji, kita lakukan. Jadi itu sampai hari ini sudah terrealisir sebanyak 41 negari dari 61 negari, 61 negari. Besok insya akan ada 8 negari lagi yang akan dikaitkan. Sehingga sisanya kemudian sampai hari ini semua perjalanan terjadi kemudian untuk dana desa kami memang baru sedang menginvestasi melalui dari negara ini kita mengambilkan supaya terjadi dana operatif. Kita coba sekarang menyisir semua masyarakat kita yang tidak dapat bantuan dari sumber dari provinsi, dari pusat, kita coba lagi termasuk di daerah kami. Jadi kami sudah mengatakan bisa ada 2 miliar ini, namun nanti mungkin kita sudah jadi asasi yang tidak ada. Jadi tolong di seluruh hari ini masih Oke, terima kasih Bupati Sijunjung. Kita lanjutkan kepada Bupati Solo Selatan dan setelah ini Wali Kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen yang sebelum Pak Wakil Gubernur, Pak Kadis Pendidik Sumatera Barat dan kami dapat kami laporkan di sini bahwa Selatan sudah berupaya untuk melakukan percepatan pendistribusian BLT dana desa. Nah, sejak ini ada 7.875 kakak penerima dengan total anggaran 14.084.500.000 rupiah. Nah, yang sudah selesai dilaksanakan sampai hari ini yaitu 9 nagari, jadi total ada 39 nagari. Jadi sampai hari ini insya-Allah sudah 9 negari bisa dilaksanakan dan hari besok bisa 5 kali lagi. Nah, namun barangkali yang bisa dilaksanakan sampai lebaran itu 33 negari. Nah, karena memang ada sisanya beberapa negari yang bisa mengajukan BLT ini melalui pengajuan dana negari dana desa aktual. Jadi kami mohon izin untuk yang tersisa itu kami insya Allah akan selesaikan paling lambat 1 minggu setelah lebaran. Itu mungkin dapat kami sampaikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak PLT Bupati Solo Selatan yang juga Wakil Bupati. Kita lanjutkan pada Bapak Wali Kota Solo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dirjen, Pak Wagub, Pak Kadis Sosial Provinsi, para Bupati Kepala Daerah, Bupati Wali Kota,
yang hadir. Jadi kami laporkan yang hadir di sini saya sendiri sebagai wali kota, Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, Kepala Dinas Sosial lengkap Pak Kadis. Jadi yang pertama dari Kota Sawalunto kami melaporkan bahwa di Kota Sawalunto ada 27 desa, 10 kelurahan. Jadi yang daftar itu 27 desa, dan pada hari ini sampai hari ini BLT tahap 1 sudah disalurkan untuk 25 desa dari 27 desa. Kemudian ada juga desa yang sudah memberikan sampai ke tahap 2, jadi 22 desa. Jadi total uang yang sudah diterima masyarakat tahap 1 lebih kurang 1.881, yang tahap 2 1.626. Jadi total yang sudah diberikan ke masyarakat itu lebih kurang 3.507.000.000 rupiah. Jadi ini yang sudah kita lakukan Pak Kadis. Kemudian penyaluran ini kita sudah mulai sejak tanggal 6 Mei 2020 dan kita sudah launching ini di Desa Balai Batu Sandaran. Jadi setelah 6 Mei seluruh desa sudah mulai memberikan. Jadi tahap awal kita berikan pada tanggal 6 Mei 2020. Kemudian para penerima di rumah tangga atau kakak-kakak yang sudah menerima juga kita siapkan dari desa itu stiker yang ditempel di rumah-rumah masyarakat yang sudah menerima atau terdaftar dari BLT dana desa. Kemudian di seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kota Sawalunto, kita memang di pemerintah Kota Sawalunto menginstruksikan penerima BLT dan bantuan sosial lainnya itu semuanya kita pampang di kantor desa dan kelurahan. Jadi supaya masyarakat tidak menjadi pertanyaan, karena BLT ini kan waktu penyerahannya berbeda-beda. Ada dari Kemensos, ada dari provinsi, ada dari dana desa, dan juga ada dari APBD Kota Sawalunto. Dan juga kita ada juga dari beberapa perusahaan swasta seperti PTBA dan lain-lain sebagainya. Jadi ini kita lakukan supaya masyarakat dapat informasi yang jelas siapa penerima BLT atau bansos dampak COVID yang ada di Kota Sawalunto. Mungkin itu laporan dari kami dari Kota Sawalunto, Pak Kadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali Kota Sawalunto. Berarti tinggal 2 desa lagi yang belum siap tabur, dan kami akan Pak Tidak yang dihormati Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat, Presiden Desa, Kepala Dinas yang mempunyai informasi dari Kabupaten Tangerang dari 25 dari 3 jabatan sudah melaksanakan musyawarah dari khusus untuk validasi maka calon penerima BLT dana desa sebanyak 72 hari. Dari 75 yang izin yang sudah dicair dana desa tahap 1 sebanyak 70 hari. Tinggal lagi tempat lagi yang sudah berproses PPBN pengembangan memberikan saya. Kemudian dengan BLT dana desa yang sudah dilaunching pada hari Jumat yang lalu, dan juga dihadiri oleh perwakilan pusat dengan Suman kelengkapan rumah dan sudah 15 hari kita berlaku, dan hari ini sebanyak 16 hari bersama juga. Kemudian besok Rabu 9 hari, kemudian terakhir kami Jumat Kamis yang pada 12 hari. Setiap hari pada Natal sampai hari Kamis kerjasama kita dengan terjadi bersama berlatih penyampaian dari Bima itu disampaikan langsung ke kami
bagaimana pelaksanaan dengan proses dari APBN pemerintah. Pak Di Mentawai. Ombakkan sampah. Tuh. Nah, kita lanjutkan ke Kabupaten Solo. Pak Rafina, Kabupaten Solo. Silakan Kabupaten Solo. Kok sekampungnya Pak?